بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم وعن جميع المسلمين والmuslimat amma ba'd. Jemaah majelis rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, dilimpahkan barakah Rasulullah hingga sempurna beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali telah berkata, Syekhul Islam Al-Alimul Allamah, orang yang bersangatan alim ilmunya, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Syekh Abu Hamid, yakni Imam Ghazali yang masyhur nama beliau Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan ruhnya, kuburnya, wa nura darih dan kuburnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi, khusus pujian hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa hamdihi, akan sebenar-benar pujian. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi, dan bermula salawat dan salam tertuju atas baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Muhammad rasulihi wa abdihi, wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi min ba'dih, setelahnya. Amma ba'd, fa'lam, ketahuilah, ayuhal harisu, ay al-mujtahid, wahai seorang hamba Allah, al-haris, yang bersungguh-sungguh ia, al-harisul muqbilu ala iktibasil ilmi, ia bersungguh-sungguh untuk berhadap atas mengambil faedah manfaat dengan ilmunya Allah. Ia berhadap menuntut ilmu untuk mendapatkan manfaat dari ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raqbati, ia menampakkan, ia menyatakan daripada nafsunya, min nafsika bil khitab sidqar raqbah, ia menghadap dengan kecintaannya, dengan kegemarannya, wa farti ta'atushi ilaih, dengan bersangatan rindunya kepada ilmu. Jadi ujar Imam Ghazali, wahai orang yang bersungguh-sungguh hendak mengambil manfaat ilmu, dan itu orang bersangatan hendak benar dapat ilmunya Allah, bahwasanya annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasah, lamun menuntut ilmu tah mangqasad, tulak menuntut ilmu, lalu di dalam hati tujuannya menuntut ilmu itu al munafasata,
yakni adalah untuk bermegah-megah. Tujuan menuntut ilmu wal mubahata ay al-iftikhar, sama muradib dengan munafasah, hendak baharat lawan orang. Tujuan menuntut ilmu, tulak mengaji dengan tujuan hendak ada bermegah-megah atau merasa lebih limbahnya lawan orang lain. Itu adalah niatan yang tersalah, ujar Imam Ghazali. Jadi yang perlu bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah kojorakan niat, luruskan niatnya. Jangan sampai niat menuntut ilmu itu hendak bermegah-megah dengan ilmu yang dituntut supaya timbul rasa labih di dalam hati. Misalnya tulak keluar daerah mengaji, seorang di kampung misal, lalu tujuannya hendak keluar daerah nuntut ilmu. Apa jadi keluar daerah nyaman bulik karena diitihi orang. Lamun bulik sampai ke kampung, orang berataan menghormati karena nilai lebih ada seorang mengaji sampai keluar. Niat ada. Namun orang macam ini berniatnya menuntut ilmu, fa anta sa'in fi hadami dinik, maka engkau adalah orang yang berusaha menghancur agamanya Rasulullah. Lamun niatnya macam itu. Jadi kemanapun kita menuntut ilmu, niatkan jangan untuk bermegah-megah dengan ilmu itu. Timbulnya niat bermegah itu saat tertanding dengan orang yang orang itu mungkin dulunya sejajar lawan kita atau serehting lawan kita, lalu timbul rasa labih karena niatnya mubahah, niatnya munafasah. Nang seikung ke Mesir, nang seikung lokal sekolah, atau nang seikung ke Maroko, atau nang seikung sekolah ke Jerman, luar daerah Jerman, Eropa kah, lain jajaran pakauman lain, parak aja kan. Tujuannya karena bila datang ke kampung, orang di kampung, masyarakat itu menganggap wow, karena ini luar daerah. Dan berhasil niatnya, boleh ke kampung, dasar orang memegahkan, dasar orang lebihkan. Nah ini orang yang berniat menuntut ilmu karena kemegahan adalah fa anta sa'in fi hadami dinik, adalah orang yang berusaha meruntuhkan agamanya Rasulullah. Bukan tambah maju, malah tambah hancur. Niatnya keluar daerah menuntut ilmu bukan tabarruk, bukan ambil barokah, tapi hendak merasa lebih dengan madainnya. Ana madain Jerman, ana madain ini, ana madain ini, ana madain itu. La yajuzu kadzalik. Niat seperti itu nang jangan. Jadi lamun hendak barokah, tulak dari kampung keluar daerah, niatnya adalah menuntut ilmu tabarruk. Karena di kampung kita luar biasa cukup dah. Apa nang ditinggalkan Datuk Kalampayan itu lebih luar biasa ilmu sini. Jadi wariskan kepada anak cucu Datuk Kalampayan sampai kepada kita. Dunia mengakui ilmunya Datuk Kalampayan. Dunia mengakui bagaimana alimnya, waraknya, bahkan kutubnya Datuk Kalampayan. Artinya kalau masalah ilmu itu cukupan sudah kita kalau sudah Kalimantan Indonesia. Limbah keluar tujuannya adalah tabarruk. Karena di satu tempat itu ada sir, ada tabarruk dari sirul ulama, sirul habaib. Di sini ada rahasia-rahasia ulama yang kita ambil barakah, sirnya.
Itu niatnya bukan untuk mubaha, bukan untuk munafasah, adalah merasa lebih atau dilebihkan dengan sebab itu nang jangan. Atau nuntut ilmu niatnya wattaqadduma 'alal aqran, karena hendak membanding-banding. Wattaqaddum itu hendak bakamuka, sekira menjadi orang yang takamuka atau orang yang dimuliakan orang, alal aqrani, atas orang lain. Artinya karena bilanya alim, bilanya berilmu, kurang kemukaan. Niatnya hendak minta ditampilkan oleh orang lain dengan ilmunya. Ini pun jangan. Nuntut ilmu karena itu. Jangan sampai nuntut ilmu niatnya hendak taqaddum. Al-imsal allazina yu'adilunak fi talabil ilmi. Bahkan ilmu itu mengajarkan semakin kita dapat, semakin kita tunduk. Semakin kita dapat ilmu, semakin kita rendah hati. Ilmu yang kita dapat yang manfaat mengajarkan semakin kita mengerti dan sadar bahwa kita ini kada berisi apa-apa dan kada kawa apa-apa, bukan untuk menjadikan seorang yang hendak hubbut tasaddur, hubbus syuhrah, artinya cinta kemasyhuran dan cinta untuk bertampil-tampil menimbulkan kelebihan, enggak ada. Jadi orang yang menuntut ilmu niatnya untuk menimbulkan dirinya adalah sudah salah satu orang yang berusaha fi hadami dinik, menghancurkan agamanya Rasulullah, wa ihlaki nafsik, dan menghancurkan dirinya sendiri, wa bai'i akhiratik, ujar Imam Ghazali, pun orang itu sudah menjual akhirat bidunyaka, dengan dunianya. Jadi ada orang yang menghancur agama, ada orang yang menghancur dirinya, dan ia menjual akhiratnya dengan dunia. Siapa orang itu? Orang yang menuntut ilmu karena hendak bermegah dan hendak bertampil-tampil atas orang lain dengan kelebihan ilmunya. Nah itu nang jangan tak. Kalau niatnya hendak bertimbul, Karena ada seseorang yang kadang-kadang ilmunya Masya Allah, bahkan mungkin kelebihannya setinggi langit ilmunya, tapi dengan tawadhunya, dengan rendah hatinya ia sembunyikan ilmunya dengan berpakaian biasa, bahkan mungkin rambutnya sampai pinggang, dan orang di sekitar itu kadang-kadang mengetahui dengan ilmunya nang Masya Allah. Terjadi dulu di daerah Makkahul Mukarramah ada acara besar. Jadi datang semua sudah tamu undangan dari negara anu, negara fulan, habis. Masing-masing masyayikh, ulama-ulama yang hadir menunggu siapa lagi yang dihadang. Dari Yaman, dari Madinah, dari Arab Saudi, yang lain-lainnya itu kumpul. Cuma ini belum mulai acara, seakan-akan ada yang ditunggu orang besar yang mulai acara. Beberapa menit kemudian tercengang semua. Yang datang pakai baju biasa, kada pakai kopiah, kada pakai imamah, rambutnya panjang sampai pinggang, duduk di tengah mengucapkan Al-Fatihah, tahajud berataan. Hakaza, seperti itu ada. Ilmunya luar biasa, tapi yang ditunggu adalah orang yang mastur, orang yang tersembunyi minal masturin, orang yang menyembunyikan ilmunya di hadratun nas, di hadrah manusia, tapi yang masyhur terkenal di daerah malaikat, di hadratul malaikat, mereka semua tahu. Jadi banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu yang disembunyikan di antara orang-orang yang dimana mereka tidak mengetahuinya. Kita sebut mereka mastur, menyembunyikan ilmunya. Sampai kan Habib Salim bin Jindan berangkat ke Yaman, ke Hadramut. Sampai di Yaman, Sidin menghitung. Yang dilihat Sidin, oh ini wali. Lewat lagi pakai jubah, pakai gamis imam, oh ini wali.
lewat lagi, oh ini wali. Maju sidin wali bertaan di sini, dihitung sini nang lalu nih, wah ini wali, oh ini wali, ini wali. Di kejauhan ada yang pakai selawar, ada yang baju biasa. Nah ini balub, ini lain wali ini. Sampai melintas di hadapan Habib Salim bin Jindan, ujar sidin nang berselawar tadi, ulun kadapian hitung wali kah? Takajud sidin, dikasyaf di dalam hatinya, astagfirullah, berarti ini wali juga ini. Minal masturin, orang yang kada diketahui walau pakaiannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Kelebihan anugerah seseorang itu Allah kada mandang di pakaiannya. La yanzur ila malabis, kada mandang di rupanya, kada mandang pakaiannya. Yanzur ila qulubikum, Allah nang memandang adalah hati mereka. Bagaimana hatinya ikhlas, bagaimana hatinya rendah hati, bagaimana nur yang dianugerahkan Allah di dalam gulubnya, maka bersambung itu hati adalah kepada nazarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya nuntut ilmu adalah lillahi ta'ala, bukan karena mubaha, bukan karena bermegah, bukan karena taqaddum alal aqran, hendak merasa lebih daripada yang lain, la, bukan karena itu. Atau lagi niatnya ada orang menuntut ilmu, ujar Imam Ghazali, wa istimalata wujuhin nas ilaika. Ini orang menuntut ilmu sekira-kira manusia talab ikbali wujuhin nas. Istimalah itu menuntut hati manusia supaya katuju lawan orang tadi. Nuntut ilmu berangkat tulak jauh-jauh nuntut ilmu, tujuannya bilanya bulik orang katujuan. Nah ini nang jangan. Jadi nang kawan bapak pian tulak keluar kota, hendak mengaji nuntut ilmu agama, kena nyaman bilanya bulik orang mencari kita. Kena nyaman bilanya bulik orang katuju lawan kita. Tujuannya supaya orang tunduk, supaya orang memuliakan. Hakaza, ini adalah niat yang jangan, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking hendaknya dihormati orang, di kiau ngarang tak tinggal, pangkat kada mau, jaka bahasa kita tah. Ngaran utuh misalnya, tulak sudah keluar negeri, imbah datang bertamuan kawan, tuh astagfirullah jeneng kawan, pian jangan mengia utuh, sidin tuh seminggu dah datang sekolah dari luar negeri, coba pian tambahi mukanya tuh guru, nah itu mau tuh sidin dikiau, jeneng kawan tadi guru, nah itu langsung pun di sini, istimalah wujuhin nas. Ini orang dipanggil atau mau dikenalnya dengan satu nilai pangkat. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang menghancur agamanya Allah, orang yang menghancur agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam gulubnya, hatinya hendak minta pandangan manusia, hendak minta nilai daripada manusia. Dulu sampai orang-orang saleh itu bersembunyi, mereka pindah dari kota ke hutan karena kada hendak diurung manusia, tapi malah manusia yang mencari ke hutan. Sampai jauh abah guru sekumpul maandak guru dahlan di Cantong, pian datangi Cantong, di sana perlu pian nur min nuri Rasulillah. Akhirnya banyak manusia datangan di higas ini. Sampai abah guru sekumpul pun dulu kan di keraton sebelumnya, yang ngaran sekumpul Sungai Kacang itu dulunya adalah sarang perampok, bersembunyi di intang seluk beluk di mana belum ada manusia di situ. Rahat di keraton, Zidin minta petunjuk dengan guru Zidin, almarhum guru Sarwani Abdan. Guru, ulun kemana ini? Ada rizki hendak berpindah, lalu petunjuk dicari di Sungai Kacang. Sebelumnya kan di Tongkaran,
kada patut tanahnya. Kemudian di daerah Parak Bandara itu kada patut juga, kada jadi di dua tempat itu. Lalu dapatlah petunjuk pindah ke Sungai Kacang. Akhirnya dibangun mulai dari majelis maulid yang sedikit dengan berkat Rasulullah, dengan izin daripada Habib Anis bin Alwi bin Ali sahibil maulid, maka berkembanglah Simtud Durar dengan dibantu ulama-ulama dan habaib di tempat, termasuk almarhum Habib Zain bin Muhammad Al-Habsi, murid daripada Habib Ali sahibil maulid. Maka berkembanglah Simtud Durar di tangan Abah Guru dan Habib Zain Al-Habsi. Maka sejak itulah yang dulunya hutan, perampoknya bertaubat, yang maksiatnya ampihan, ingat orang bermaulidan. Akhirnya semua mendapat hidayah dari Allah. Sampai ada awal-awal maulidan pertama itu kan bertujuh. Ujaran jemaah bertujuh kayak apa kita Abah Guru? Ini terus sejak maulidan atau kada kah? Uji sidin terus. Kita jangan berstop. Insya Allah di sini manusia akan berkumpul. Maka dengan sebab kalimat itulah maka dinamai sekumpul. Akhirnya bertambah. Diberikan keberkahan dengan lisan yang ikhlas, dengan lisan yang dimana nadanya diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya semua orang yang mendengar kalam sidin bukan hanya kita, tapi golongan malaikat, bahkan orang-orang wali melihat ketika malam Senin Abah Guru membaca maulid itu arasnya Allah berguncang. Habib Umar bin Hafiz melihat setiap malam Senin malaikat-malaikat Allah gembira dengan syair yang dipuji Abah Guru. Karena qasidah-qasidah yang dilantunkan sidin adalah min Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nilai istiqamah yang beliau sandang itu yang hebat. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi orang yang menuntut ilmu, yang niatnya hendak berhadap kepada manusia atau ingin dicintai manusia, adalah niat yang perlu diluruskan, adalah niat yang perlu dibujur-bujurkan. Jaka bahasa kita jangan niat itu. Nuntut ilmu tuh bang, sekira-kira menunaikan perintah Allah, udah itu yang disuruh kita. Kemudian jangan menuntut ilmu itu mengqasad wa jam'a hutamid dunya. Niatnya menuntut ilmu supaya nyaman tak kumpul harta dunia. Nah ini nang jangan. Sidin menuntut ilmu sekira-kira mata'ud dunya alladhi yasiru akhiruhu faniyan. Dunia itu pacang hancur. Lamun kita menuntut ilmu sekira manusia katuju lawan kita supaya manusia ini gasan pian mau mengunjuki hartanya gas kita la yajuz kadzalik. Jangan niat menuntut ilmu sekira manusia baparak lalu menghadiahi kita dengan harta dunianya, la. Itu kada dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kalam Imam Ghazali. Karena sebagian manusia memandang ketika melihat seorang ulama atau habaib yang mereka dianugerahkan ilmu yang ikhlas, ilmu yang masya Allah. Jaka bahasa kita ini ulama, ini habaib dicintai orang, bahkan didekati manusia, bahkan banyak manusia yang membantunya, baik tenaganya, baik jiwanya, bahkan hidupnya siang malam dengan ulama ini. Bahkan bukan hanya jasad jasmaninya, sampai hartanya. Ini gasan pian. Lalu orang yang awam ini melihat seakan-akan itu ulama mudah. Oh nyamannya, oh sidin nyamannya. Akhirnya tulaklah nuntut ilmu.
Kenapa nuntut ilmu? Hendak menuruti kenyamanan sidin tadi. Nyaman dipandang orang, nyaman dibantu orang, nyaman ditolongi orang. Oleh karena itu pandangan ini yang kita wujudkan. Orang yang megang pangkat ulama, orang yang megang pangkat orang yang berilmu itu beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Karena apabila ia berulah salah, ia berulah dosa, maka double dosanya di hadrah Allah. Bukan hanya satu kali, tapi double, 2 kali. Kabura maqtan 'indallah an taqul ma la taf'alu. Berbesar mukanya Allah, luar biasa Allah itu marahnya kepada orang yang berilmu yang ia mengerjakan dosa dan salah. Mungkin sembunyi-sembunyi ia mengerjakannya, dikala manusia kada tahu, digawi dosa itu tadi, double. Dimurkai Allah 2 kali lipat. Bahkan di dalam Zubat, al-alim lam ya'malan bi ilmih, ini orang yang berilmu tapi kadang mengamalkan dengan ilmunya, mu'azzabun qabla 'abidil wasan, ia terlebih dahulu diazab oleh Allah, dibuat oleh malaikat ke dalam neraka sebelum penyembah-penyembah berhala. Jadi kada kegampangan orang yang dianugerahkan ilmu jikalau kadang mengamalkan ilmunya, atau orang yang berpangkat ulama jikalau hatinya sudah niatnya karena dunia, tanggung jawabnya akan di hadrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar pangkat ulama atau pangkat habaib yang disandangnya, panutan manusia, bukan hanya sekedar pangkat untuk dibanggakan, untuk di dalam dirinya menimbulkan rasa mulia, la. Karena itu adalah salah satu pangkat amanah yang diemban oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah jalan tercabur, jaka bahasa kita tah ngalih menyandang. Janganlah seorang yang memandang mereka melihat pandangan nyamannya, la. Tapi luar biasa berat nang disandang. Jadi ujar Imam Ghazali, bila niatnya nuntut ilmu hendak bermegah, hendak merasa harap sekira manusia menghadapnya, sekira orang mencintainya, sekira manusia menolongnya dengan harta dunianya, fa anta sa'in fi hadami dinik, maka engkau yang nuntut ilmu seperti itu adalah orang yang sedang berusaha menghancur agamamu. Wa ihlaki nafsik, bahkan membinasakan dirimu. Wa bai'i akhiratik, dan menjual akhiratmu dengan dunia. Ini orang yang pacang dihirit malaikat, diserungkamkan di dalam api neraka jahanam sebelum penyembah berhala. Ya nang bingung kena jemaah murid ta, guru jar kenapa pian dicaburakan orang ke dalam neraka? Maka pian semalam artinya beramal ibadah, bahkan pian mengajar, bahkan pian membacaan. Ya amjasidin, ulun semalam niatnya sekira manusia mencintai ulun. Ulun niatnya semalam karena sekira manusia membantu ulun dengan ilmu yang dituntut nyaman orang. Ini gesan pian, ini gesan pian, ini gesan pian. Tujuannya supaya manusia sayang, bukan tujuannya supaya Allah ridha, supaya Nabi Muhammad gembira, bukan itu. Tapi tujuannya sekira menarik dunia untuk hidupnya, sekira menarik masyarakat untuk mencintainya, bukan menghidupkan akhlak Nabi Muhammad, bukan salah satu cintanya atau ilmu yang didapatnya untuk menggembirakan Nabi Muhammad, tapi malah menyakiti Nabi Muhammad, tapi malah sesuatu yang dikerjakannya itu maulah Allah Subhanahu wa taala qadar itu. Fasabqatuka khasiratun, maka gawian nang kaya itu ujar Imam Ghazali adalah orang yang sangat rugi. Nuntut ilmu tapi niat hendak karena dunia, hendak mencintai dirinya, manusia katuju lawan dirinya, itu rugi. Wa tijaratuka ba'iratun, dan dagangan atau perdagangan yang engkau lakukan itu halikatun la khaira fiha, tidak ada kebaikan ujar Nabi. Orang yang nuntut ilmu demikian, yang didapatnya nol, rugi besar, rugi besar. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik,
dan guru yang mengajarkanmu ilmu nuntut keluar daerah tapi niatnya sudah salah, dan guru yang mengajarkanmu itu adalah mu'inun, orang yang membantu ala isyanik, maksiatmu. Jadi tak umpat-umpat guru yang melajari, tak umpat-umpat di dalam maksiat niat tadi. Allah. Wa syarikun laka fi khusranik, dan sama dapat kerugian juga nang guru tadi. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'it tariq, karena sama seperti orang yang menjual pedang lawan perampok, jak bahasa kita tah. Nah, menjuali tapi orang ni merampok pacangan, membunjuki senjata gamagala. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ujar Nabi bersabda, man aana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa, jar Nabi, nang menolongi orang beulah maksiat, ini orang hendak merampok lalu ditolongin pedangnya, padahal menjuali nih, kadang nang mengunjuki menginjam, kada menjuali, sama dengan menolongi maksiat. Walau bi syatri kalimatin, walau sebuting huruf ja, kana syarikan lahu fiha, tu orang nang menjuali sama merampok juga. Jadi berat. Ulun misalnya ada orang datang, guru, ulun hendak belajar lawan pian, maukah pian melajari. Cuma kita kada tahu orang ni niatnya apa, dan niatnya di dalam hatinya sebelum datang hendak bila belajar diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, manusia kena menghadapku, manusia membantuku, manusia mencintaiku, dan orang melebihkanku. Artinya bilanya sudah dapat ilmu, orang memuliakan, tunduk, bahkan jaka bahasa mencium tadi bolak-balik, bolak-balik 9 kali putar, Allah, tepulas tangannya belum lagi. Tujuannya dicintai manusia, dan mengajari kita kada tahu. Maka sampai orang dapat ilmu dan paham, maka ulun pun sama halnya, adalah beulah dosa maksiat, menolong orang itu sesat. Makanya banyak orang-orang saleh, orang-orang wali nang mereka kasyaf, maaf di sini ulun ada kesibukan, ulun kada kawa, ulun minta rela, udah kada jadi. Mereka memandang hatinya, karena tujuannya adalah tujuannya hendak dunia, tujuannya ada sesuatu. Di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, Syekh Abdul Qadir Jailani meelangi wali yang pangkatnya kutub, niatnya tabarruk, lagi halus, maka sidin menjadi khalifah wali itu. Kawannya berdua hendak mendapati wali tadi, niatnya percaya sidin wali lamun melihat karamat, maka ini menjadi orang yang ahli dunia. Kawannya lagi hendak mendapati wali tadi, niatnya kada percaya. Wali itu lain wali, pokoknya kada beriman, kada percaya sidin wali. Maka si wali tadi mendapati langsung, wahai fulan, ulun melihat api kekufuran di dalam dirimu. Padahal orang cerdas, orang yang pintar dengan ilmu agama, tapi karena niatnya, bahkan hatinya kada beriman dengan kewalian wali kutub tadi, maka celaka akhirnya. Engkau akan menjadi orang yang kufur. Jadi orang yang cerdas ini tadi berdebat, beradu bahas di satu tempat negara yang itu dipimpin oleh raja yang agamanya Nasrani. Menang, akhirnya raja memuji, wahai fulan, engkau masya Allah hebatnya, alimnya luar biasa, maka engkau jadikan menantuku, ujar raja tadi. Tapi kada mungkin agama pian Islam, engkau harus berpindah kepada agamaku. Maka dijadikan menantu raja, tapi berpindah jadi Nasrani sampai mati. Kenapa? Sebab ubah agamanya Nasrani karena hatinya tadi kada percaya dengan seorang wali, niatnya salah. Ada yang tadi niatnya percaya dengan wali, kemudian ketika percayanya itu harus melihat karamat, jadi orang yang ahli dunia, yang megang bendahara dunia, yang megang kekuasaan negara, dianugerahkan ia untuk menjaga harta dunia, bendahara jaka bahasa kita. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani, maka disebutkan wali, wahai Abdul Qadir, ketika aku wafat, maka khalifah menggantiku adalah engkau, dan seluruh wali-wali di dunia akan ada di bawah telapak kakimu, wahai Abdul Qadir Al-Jailani.
karena niatnya menemui wali tadi adalah tabarruk, ambil berkat wali min auliya Allah. Jadi pentingnya niat adalah mulai awal. Ketika kita menuntut ilmu, niatnya apa? Niatnya kita lillahi ta'ala, itulah yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dulu, ini orang datang ke seorang, wahai fulan, apa kabar 4 Batakon? Di mana ada orang menjual miras? Oh, sebelah sana. Padahal hanya menunjukkan. Maka orang ini dapat di pabrik miras tadi, nukar misalnya setrak berapa puluh botol itu, maka bulik membawa sekian trak tadi nang nunjukkan dosanya sama sekian trak itu. Minum kada, menjual kada, hanya nunjukkan karena syarikan lahu fiha, ia membantu orang berulah dosa maksiat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, maka jangan bertolongan di dalam kejahatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilm al hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaika tabsut laka ajnihata. Itu pulang sambungannya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dianugerahkan niat yang ikhlas, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal barakah, kabul segala hajat, dan mudah-mudahan dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkat Rasulullah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ampun, minta radha. Al-Fatihah. إن الله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تظهر بركات علومهم عنا واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أهل اليقين صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.